Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'dah. Pada video ini kita akan share nasihat kematian dari Rasulullah dengan harapan bisa menjadi penyemangat untuk memperbanyak amal ibadah atau setidaknya bisa menjadi bahan renungan. Apa saja nasihat tersebut? Yuk kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Ayuhal ikhwan rohimakumullah. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW banyak memberi nasihat kematian melalui hadis-hadisnya. Agar umatnya senantiasa ingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Urusan kematian manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan bisa kapan saja terjadi. Bahkan kapan waktunya tiba pun tak akan pernah keliru. Seperti tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 34. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Lantas, apa saja nasihat kematian yang diberikan oleh Rasulullah? Yuk, simak pembahasannya. Nasihat kematian dari Rasulullah. Kematian adalah hal yang pasti terjadi, tetapi banyak yang lupa dan lalai. Karena itulah Rasulullah banyak memberi nasihat kematian dalam hadis-hadisnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan umat muslim agar senantiasa menyiapkan diri menghadapi kematian. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Mengingat kematian. Nabi Muhammad pernah bersabda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup. Melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah bahkan menyebut bahwa mengingat kematian adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Semakin sering mengingat kematian, maka semakin sering pula untuk ingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Dengan mengingat kematian, dada akan terasa lebih lapang dan semangat untuk beribadah serta berbuat baik akan meningkat. Selain itu, Rasulullah juga pernah memberi nasihat kematian dalam riwayat berikut ini. Artinya, Abdullah bin Umar bercerita, aku pernah bersama Rasulullah. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal, cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Jadi, dengan mengingat kematian, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas dan berakal. 2. Kematian merupakan kiamat dari seseorang. Rasulullah pernah berkata bahwa ketika seseorang mati, saat itulah kiamatnya dimulai. Dalam arti, tidak ada lagi waktu untuk beramal dan memperbaiki diri di dunia. Artinya, Aisyah berkata, orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah,
Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya. Lalu Nabi Muhammad melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka, kemudian beliau bersabda, "Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang." Hadis riwayat Muslim. 3. Hanya amal ibadah yang menemani setelah kematian. Di alam kubur yang gelap, sempit, dan membuat gundah, hanya amal ibadah selama hidup yang menemani dan menolong. Nasihat kematian ini pernah disampaikan Rasulullah. Dalam hadis berikut ini, artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Mayit diiringi 3 hal, yang 2 akan kembali sedang yang 1 terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalnya akan terus tetap bersamanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Jangan meminta suatu kematian. Nabi Muhammad sangat melarang manusia untuk meminta kematian, seberat apapun masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sebab, Allah tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Nasihat kematian ini diutarakan Rasulullah dalam hadis. Artinya, janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku." Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa nasihat kematian dari Nabi Muhammad. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan memberikan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. I can feel it.